Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alimna min ladunka ilman nafi'a. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kalian semuanya tetap diberi kesehatan, tetapnya iman, dan rezeki yang luas serta ilmu yang manfaat. Amin 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 ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi munakahat, khususnya yakni tentang perceraian, masa idah dan rujuk. Anak-anak yang berbahagia, semua orang ingin ketika mereka itu memilih pasangan hidupnya, menikah, itu bercita-cita untuk menikah selamanya, fitini wa dunya wal akhirah. Tetapi realitasnya tidak semua orang itu bisa melalui itu. Ada banyak goncangan, ada banyak badai yang kemudian mengkaramkan bahtera rumah tangga itu. Maka itulah yang kemudian dinamakan dengan perceraian. Tapi yang menjadi sebuah fenomena yang perlu kita sikapi, anak-anak sekalian, mengapa di Indonesia itu, ya kalau kita lihat data ini, begitu banyak angka perceraian. Dari tahun 2007 sampai 2016 meningkat 9,04%, talak meningkat, apalagi tahun 2020 saat ini semakin tahun semakin meningkat. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa terjadi banyak perceraian? Apakah mereka ini sudah tidak cinta lagi? Apakah tidak cocok, bosan, dan lain sebagainya? Apakah mereka tidak menemukan cinta sejati atau yang lain-lainnya? Yang ini yang kemudian patut kita kaji, ya, kenapa, dan mungkin juga kita juga harus mengintrospeksi kita sendiri. Apakah kalian nanti ketika menikah, apakah ingin selamanya mempertahankan dengan segala seluk-beluk persoalan, apakah Anda itu bisa menyelesaikannya ataukah tidak? Dan tentu ini menjadi tantangan sendiri, bagaimana kita mempertahankan bahtera rumah tangga. Nana sekalian, dari beberapa survei, ternyata faktor penyebab perceraian di berbagai wilayah di Indonesia ini adalah satu, karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi lah yang paling besar menyebabkan banyak orang yang bercerai. Ya, apalagi di masa pandemi ini banyak berita-berita yang menyebar di pengadilan agama, banyak orang yang bercerai. Mungkin karena mandeknya ekonomi, suaminya di PHK dan sebagainya, akibatnya terjadi pertengkaran satu dengan yang lainnya, sehingga kemudian mereka memilih untuk bercerai. Kemudian faktor yang kedua adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, tidak ada kecocokan satu dengan yang lain, saling bertengkar, tidak ada yang mengalah, tidak ada kesabaran, tidak ada kerukunan, ketenangan, ya. Maka kemudian mereka memilih bercerai. Daripada terus-menerus tidak tenang, satu dengan yang lain tidak cocok lagi, maka kemudian mereka memilih bercerai. Dan faktor berikutnya yakni meninggalkan salah satu pihak, barangkali terjadi perselingkuhan, dia lebih cocok dengan yang lainnya, ya, mungkin seperti itu juga menjadi sebuah faktor penyebab perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga, misalnya sang suami suka marah-marah dan kemudian memukul, dan sang istri tidak terima dengan perbuatan suami, maka kemudian terjadi perceraian. Ya, murtad. Memang misalnya ada suaminya yang tertarik dengan agama yang lain, kemudian sampai murtad. Nah, istri kemudian menggugat. Nah, maka kemudian terjadi perceraian. Poligami, mabuk juga menjadi sebuah faktor penyebab perceraian. Ini kalau kita lihat dari survei, ya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan perceraian? Ya, kita kaji lebih dalam lagi tentang apa itu perceraian.
perceraian atau talak. Kalau dalam bahasa Arab namanya tolak atau talak. Menurut bahasa, talak berarti melepaskan ikatan. Menurut istilah, talak ialah lepasnya ikatan pernikahan dengan lafal talak. Jadi harus ada lafalnya. Misalnya, saya talak kamu atau saya cerai kamu. Maka kata-kata kalimat inilah yang kemudian menjadi hukum bercerainya pasangan suami istri, dan yang menalak adalah suaminya. Asal hukum talak adalah makruh karena talak merupakan perbuatan halal tetapi sangat dibenci oleh Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Abghadul halal indallahi talak." Perbuatan halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Kenapa dibenci oleh Allah? Karena cerai atau talak itu memutus hubungan suami istri dan juga keluarga besarnya. Sedangkan Allah membenci terputusnya hubungan silaturahmi. Tetapi kenapa kemudian dihalalkan? Kenapa dihalalkan? Dibolehkan karena itu adalah jalan satu-satunya setelah jalan-jalan yang lain telah dilalui, diupayakan untuk bertahan rumah tangganya, tetapi bercerai adalah jalan yang terbaik dari berbagai jalan yang telah dilalui, maka talak itu menjadi boleh, ya, menjadi boleh. Anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah, perlu kalian ketahui bahwa hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan kalau dalam konteks fikih rumah tangga, sebuah pernikahan itu bisa terputus, bisa tidak bisa berlangsung lama, bisa terputus, bisa rusak karena ada lafal talak. Ya, lafal talak dari suami mentalak istrinya, tak talak kamu, misalnya begitu. Ya, tapi nanti ada urutannya, ya, talak 1, talak 2, talak 3. Kalau kemudian mengatakan tak talak kamu, tak talak kamu, tak talak, ini tetap dianggap sebagai talak 1. Oke, saya lanjutkan. Dan yang kedua, talak tadi sudah kita jelaskan, yakni melepaskan ikatan pernikahan dengan mengucapkan secara sukarela oleh pihak suami. Jadi talak itu kuncinya di suami, bukan di istri. Jadi ketika suami mengatakan tak talak kamu, maka jatuhlah talak. Tetapi kalau istrinya itu mengatakan tak talak kamu, walaupun itu sampai 100 kali, tidak akan memiliki kekuatan hukum. Ya, karena yang berhak mentalak adalah suami. Ya. Yang kedua, ya, hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan yang kedua adalah fasyah. Fasyah adalah pembatalan pernikahan antara suami dan istri karena sebab-sebab tertentu. Ya, saya contohkan sebab-sebab tertentu seperti apa. Contohnya misalnya begini. Seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian memutuskan menikah. Tetapi di tengah perjalanan mereka mengetahui ternyata suami istri ini adalah saudara. Ya, saudara. Maka mau tidak mau maka harus dipisahkan, dicerai. Maka inilah dinamakan dengan fasakh. Atau misalnya ada suami istri itu memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan, ya awalnya ketika menikah menyembunyikan, tetapi ternyata ketika sudah menikah terbuka rahasia, terkuak rahasia, ternyata salah satu suami istri itu ternyata memiliki penyakit yang kronis, ya, misalnya. Maka mereka bisa membatalkan sebuah pernikahan. Atau misalnya juga dia misalnya mengaku beragama Islam, tapi ternyata dia murtad misalnya. Nah itu juga jadi sebuah, ternyata dia adalah orang yang menyamar misalnya. Maka itu bisa menjadi sebuah fasakh, yaitu pembatalan pernikahan antara suami istri karena sebab-sebab tertentu. Hal yang dapat memutuskan pernikahan yang lainnya adalah li'an. Ya, li'an. Apa itu li'an? Li'an adalah sumpah suami yang menuduh istrinya berzina. Ya,
dikarenakan suami tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Saya contohkan misalnya begini. Seorang suami menuduh istrinya itu berzina, tetapi di pengadilan, ya di pengadilan suami tidak bisa membuktikan, tidak bisa mendatangkan saksi. Jadi syarat tuduhan seorang laki-laki kepada seorang perempuan misalnya, kamu itu berzina, maka ketika sang suami itu menuduh si istrinya itu berzina tetapi tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia terkena hukuman, ya. Tetapi dia kemudian bersumpah, gitu ya, bersumpah bahwa istrinya itu berzina, dia sampai bersumpah berkali-kali, ya, sampai berkali-kali, ya, jadi sumpah bahwa istrinya itu berzina, maka sumpah itulah yang kemudian menjadi dasar, ya, hakim untuk memutuskan sebuah pernikahan, ya. Ya, seperti itu, ya. Tapi juga sang istri diberi hak untuk juga bersumpah dan juga berargumen. Ketika suami itu menuduh si istri itu berzina dan si istri itu diam saja tidak menyangka, maka oleh hakim dianggap sebagai iyanya, ya, sebagai sebuah pembenaran terhadap tuduhan itu. Tetapi kalau istrinya itu kemudian membantah tuduhan si suami, maka itu juga menjadi sebuah bukti, ya. Tetapi hakim yang akan memutuskan apakah pernikahannya itu diteruskan atau dibatalkan. Tapi syarat untuk memutuskan sebuah pernikahan oleh hakim adalah sumpah suami. Nah, sumpah suami ini demi Allah misalnya, itu sampai kemudian demi Allah, kalau misalnya tuduhan saya itu kepada istri saya itu salah misalnya, saya siap dilaknat oleh Allah. Nah, seperti itulah yang dinamakan dengan li'an. Nah, mungkin kalau dalam tradisi kita ada sumpah pocong, ya, tapi dalam Islam tidak ada sumpah pocong. Tapi sumpah siap dilaknat oleh Allah apabila tuduhannya itu salah. Berikutnya, yakni hal-hal yang dapat memutuskan pernikahan berikutnya adalah khulu. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya atas permintaan istrinya. Jadi istri boleh mengajukan gugatan cerai. Misalnya suami pernah melakukan tindak kekerasan, suami pernah melakukan tindak kekerasan yang menyebabkan KDRT dari si istrinya. Nah, istrinya kemudian tidak terima dan kemudian mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Nah, pengadilan itu kemudian memaksa suaminya untuk menjatuhkan cerai kepada si istrinya itu tadi. Maka gugatan cerai dari istri itulah yang dinamakan dengan khulu. Tetapi biaya perceraian dari khulu ini ditanggung oleh istrinya. Nah, berikutnya yakni ilah. Ilah adalah sumpah suami yang mengatakan bahwa ia tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Mungkin pada saat tertentu suami itu begitu marah sama istrinya, dan kemudian sang suami bersumpah, ya, tidak akan meniduri istrinya selama 4 bulan atau lebih. Maka ini kalau dalam bahasa kita namanya pisah ranjang, ya. Pisah ranjang artinya tidak serumah, ya, sang istri mungkin dipulangkan ke rumah ibunya, gitu, dan si suami itu berpisah selama 4 bulan dan dia bersumpah tidak akan menidurinya, ya, selama 4 bulan. Nah, ternyata apabila belum 4 bulan kok kemudian sang suami itu kembali mengajak istrinya kembali, maka sang suami mendapatkan sanksi. Dan ini harus 4 bulan, gitu, 4 bulan. Nah, apabila lebih dan sang suami tetap bersikukuh untuk berpisah, maka ya pengadilan akan menjadikan ini sebagai dasar untuk memutuskan hubungan suami istri. Zihar, ya, berikutnya hal yang dapat memutuskan pernikahan adalah zihar. Apa itu zihar? Zihar adalah ucapan suami yang menyerupakan istrinya dengan ibunya. Misalnya
sang suami mengatakan, Dek, atau siapa yang namanya disebut, nama istrinya disebut, tubuhmu seperti tubuh ibuku, atau pundakmu seperti pundak ibuku, atau bagian-bagian tubuh dari si perempuan itu yang diserupakan dengan fisik tubuh ibunya. Ini adalah sebuah tradisi di Arab, ya, tradisi Arab. Apabila sang istri disamakan fisiknya dengan ibunya, maka itu bermakna sang suami sudah tidak selera atau sudah tidak ingin bersama dengan istrinya, dan itu adalah bentuk penghinaan. Maka zihar ini juga bisa menjadi dasar untuk memutuskan hubungan sebuah pernikahan, ya. Nah, sang suami tidak boleh berkumpul dengan, haram hukumnya suami itu berkumpul dengan si istrinya, kecuali suami itu membayar sanksi, menyelesaikan sanksi-sanksi yang ada pada zihar ini. Anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang masa idah. Masa idah adalah masa menunggu bagi istri yang ditinggal mati atau bercerai dari suaminya untuk bisa menikah kembali. Jadi masa iddah itu hanya berlaku untuk istri, tidak berlaku untuk suami. Ya, tidak berlaku untuk suami. Kenapa berbeda? Jadi ketika seorang itu suami istri itu cerai, maka sang istri tidak boleh menikah langsung, tapi harus menunggu masa iddah, ya, masa iddah. Kalau misalnya masa iddah, ya, kenapa kok menunggu masa iddah? Sedangkan sang suami, misalnya suami bercerai, terus kemudian tidak ada masa iddah, kalau dia langsung menikah tidak apa-apa, tapi kalau istri tidak boleh, dia harus memiliki masa tunggu. Kenapa berbeda? Karena dikhawatirkan masih ada bercampur sperma suami di dalam rahimnya. Siapa tahu itu nanti kemudian menjadi anak, dan anak itu harus jelas keturunannya siapa, suami terdahulu atau suami yang baru misalnya. Nah, seperti itulah masa iddah hanya diperuntukkan bagi istri, tidak diperuntukkan bagi suami. Lama masa iddah, jadi lama menunggunya sang istri boleh menikah dengan yang lain adalah misalnya kalau suaminya wafat. Saya masih ingat seperti Ustadz Jeffrey atau suaminya sama Bunga Citra Lestari yang meninggal. Nah, Bunga Citra Lestari itu tidak boleh langsung menikah. Dia harus mengalami masa iddah. Masa iddah apabila istri ditinggal suaminya wafat, meninggal dunia, adalah 4 bulan 10 hari bagi istri yang tidak hamil, baik yang sudah bercampur atau belum, ya. 4 bulan 10 hari. Dan ini adalah masa iddah, masa menunggu. Ini tidak boleh menerima lamaran, tidak boleh menikah, dan lain sebagainya. Ya, dia masa bergabung ini, masa iddah ini dia tidak boleh pergi ke rumah meceng, berjalan ke sana kemari, ya, mencari pasangan, tidak boleh. Juga dalam ilmu fikih yang sangat ketat, malah istri ini tidak boleh berdandan, gitu. Terus kemudian kalau suaminya wafat tapi istrinya dalam kondisi hamil, maka masa iddahnya adalah sampai melahirkan, ya, sampai melahirkan. Setelah nifas baru boleh menikah lagi. Karena seperti itu, ya. Yang kedua, masa iddah karena talak, fasah, dan khulu. Satu, tidak ada iddah bagi istri yang belum bercampur. Artinya begini, misalnya sang suami itu menikah, ternyata belum dicampuri, belum berkumpul, belum malam pertama, sang suami sudah menceraikan, maka tidak ada masa iddah bagi istri, ya, tidak ada masa iddah bagi istrinya. Nah, itu, ya.
Kalau sudah bercampur, artinya sudah melakukan hubungan suami istri, maka kalau kemudian bercerai, masa iddahnya atau masa menunggunya adalah 3 kali. Yang pertama adalah 3 kali suci bagi yang masih menstruasi. Dihitungnya adalah 3 kali sucian. Kalau yang sudah berhenti menstruasinya, maka dihitung selama 3 bulan. Sampai melahirkan jika istri sedang hamil. Itulah keterangan tentang masa iddah. Kita menuju ke rujuk. Apa itu rujuk? Rujuk adalah kembali, ya. Rujuk adalah kembalinya suami kepada ikatan pernikahan dengan istri yang dicerai dalam masa iddah. Rukun rujuk. Istri sudah bercampur dengan suami yang mentalaknya dan masih berada dalam masa iddah. Keinginan rujuk suami atas kehendaknya sendiri. Ada 2 orang laki-laki yang hadir sebagai saksi. Ada sikot atau ucapan untuk rujuk. Tapi yang perlu saya ingatkan adalah talak itu, ya, cerai itu memiliki tahapan-tahapan. Yang pertama misalnya begini, ya, ketika sang suami istri itu bertengkar keras, dan kemudian sang suami mengatakan tak cerai kamu, ini adalah jatuh talak 1, ya, jatuh talak 1. Kalau di pengadilan kan ya tetap jatuh talak 1, ya, yang pertama ini. Terus kemudian ternyata masa setelah mengatakan tak cerai kamu itu, ya, tak cerai kamu itu belum sampai selesai masa iddahnya, ya, selesai masa iddahnya sang istri. Belum misalnya masa menunggu, ya, masa menunggu sang suami kemudian kepingin kembali lagi, misalnya pengen rujuk, lah itu namanya rujuk. Nah, talak 1 masih diperbolehkan untuk rujuk, ya, kemudian rujuklah sang suami kepada istri. Ternyata kemudian beberapa bulan kemudian bertengkar lagi. Nah, terus kemudian pisah ranjang lagi, terus kemudian sang suami pengen kembali lagi, nah, rujuk kembali. Talak 2 masih membolehkan untuk rujuk. Tapi ketika beberapa bulan kemudian sang suami istri bertengkar lagi dan sang suami mengatakan tak talak, maka jatuhlah talak 3. Kalau sudah talak 3 maka tidak boleh rujuk. Boleh kembali atau menikahi kembali sang istri itu setelah istri itu dinikahi oleh orang lain, maka dibolehkan untuk kembali lagi. Nah, itulah proses perceraian. Ada talak 1, talak 2, dan talak 3. Nah, talak 1, talak 2 itu namanya talak roj'i, talak yang masih memungkinkan sang suami untuk diperbolehkan untuk rujuk kembali. Tetapi ketika talak bain kubro, talak yang sudah talak 3, maka tidak boleh rujuk kembali kecuali sang istri itu dinikahi oleh laki-laki yang lain, ya, laki-laki yang lain. Hukum rujuk. Yang pertama, wajib jika sebelum mentalak suami belum menyempurnakan pembagian waktunya. Haram apabila rujuknya suami untuk menyakiti istri atau mendurhakai Allah. Makruh apabila jika perceraian itu lebih maslahat. Menjadi sunnah jika rujuknya suami dengan niat karena Allah, ya. Demikian penjelasan tentang talak atau perceraian, masa iddah, dan rujuk. Semoga kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.